Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang BPH 21. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami dulu. Nama saya sendiri Muhammad Arif Fathur Zakargani. Saya Nurul Anissa. Saya Lina Aditya. Saya Muhammad Zidan Mulita. Dan materi pertama akan dibaca oleh rekan saya Nurul Anissa. Baiklah, saya akan menjelaskan PPh 21. Pengertian PPh 21 adalah pajak atau penghasilan berupa gaji, upah, lembur, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk amal murah serta dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, kegiatan dilakukan oleh orang pribadi sebebas dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Dasar Pajak Penghasilan. Selanjutnya ada pemotongan pajak yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah pemberian kerja yang terdiri dari orang pribadi yang berbadan dan seluruh administrasi. Kedua ada bendahara atau pemegang trust. Ketiga ada dana pensiun. Yang keempat ada orang pribadi yang melakukan kegiatan pekerjaan tugas yang dibayar. Yang pertama menabung, yang kedua imbalan, yang ketiga imbalan pendidikan. Yang kelima ada penyelenggara kegiatan. Selanjutnya ada penghasilan yang dipotong. Pertama penghasilan pegawai tetap, kedua pensiunan, ketiga penghasilan tidak tetap tenaga kerja lepas, yang keempat imbalan kepada bukan pegawai, yang kelima imbalan kepada peserta kegiatan, yang keenam ada penarikan, yang ketujuh penghasilan jasa produksi, dan yang terakhir ada penarikan dana pensiun. Baiklah, selanjutnya ada subjek. Yang pertama ada pegawai, yaitu menerima uang pesangon pensiun atau uang manfaat pensiun. Yang kedua ada anggota dewan, komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang ketiga ada mantan pegawai. Yang keempat ada peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikut sertanya dalam suatu kegiatan. Baiklah, saya akan lanjutkan materi dari beban pegawai. Tenaga ahli yang melakukan pada pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, antek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan akuntaris. Bermain musik, wawancara, penyanyi, bintang film, sutradara, penari, pelukis, dan seniman lainnya. Olahragawan, penasehat, pelajar, pelatih, penyuluh, dan moderator, pengarah, peneliti, dan penerjemah, pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasi lainnya, ada ahli iklan, pengawas atau pengelola proyek, pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara, dan terakhir petugas penjaga barang dagangan. Selanjutnya ada kebijakan pemotongan pajak. PPh pasal 21 ditanggung oleh karyawan untuk gaji. Dalam hal ini jumlah PPh pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh karyawan itu. Yang kedua, PPh pasal 21 ditanggung perusahaan. Dalam hal ini jumlah PPh pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, gaji yang diterima oleh karyawan tersebut tidak dikurangi dengan PPh pasal 21. PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan. Jika PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan dikenai PPh pasal 21, di mana besaran tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh pasal 21 terutang untuk masing-masing karyawan. Oke, selanjutnya ada tata cara perhitungan. Yang pertama ada biaya jabatan, hanya boleh dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap. Yang kedua ada biaya pensiunan, hanya boleh dikurangkan dari penghasilan bruto seorang pensiunan yang berupa uang pensiun yang dibayarkan secara berkala atau bulanan. Yang ketiga ada iuran terkait gaji, iuran yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua. Yang keempat ada BTKP, merupakan batasan penghasilan yang tidak dikenai pajak bagi orang pribadi yang berstatus sebagai pegawai, baik pegawai tetap termasuk
cara perhitungan. Penghasilan tidak kena pajak berlaku bagi 1 pegawai tetap, 2 penerimaan pensiun berkala, 3 pegawai tidak tetap. Penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya jabatan dikurang PTKP. Dan penghitungan penerimaan pensiun berkala, penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya pensiun dikurang PTKP. Pegawai tidak tetap, penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan bruto dikurang PTKP. Buku pegawai, penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan bruto dikurang PTKP yang dihitung bulanan. Rekonsiliasi objek PPh, suatu mekanisme penyesuaian pelaporan keuangan wajib pajak yang pelaporannya berdasarkan ketentuan komersial disesuaikan dengan ketentuan perpajakan. Taxability Deductibility PPh 21. Penerapan tax planning terkait PPh 21. 1. PPh pasal 21 ditanggung pegawai. Suatu mekanisme penyesuaian pelaporan keuangan wajib pajak yang pelapornya berdasarkan ketentuan komersial disesuaikan dengan ketentuan perpajakan. 2. PPh pasal 21 ditanggung pemberi kerja. Metode di mana perusahaan menanggung beban pajak karyawannya. Dengan metode ini penghasilan yang diterima oleh karyawan utuh tanpa adanya pengurangan PPh pasal 21. Pada metode ini beban tersebut tidak diakui secara fiskal. 3. PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak. Dalam metode ini PPh pasal 21 terutang dijadikan unsur penambah penghasilan bruto karyawan, mengakibatkan terdapat selisih antara PPh 21 terutang dan tunjangan pajaknya. Dalam metode ini menjadikan karyawan tetap akan dipotong PPh pasal 21 karena akibat selisih dari pajak terutang dan tunjangan pajaknya. Selanjutnya, PPh pasal 21 di gross up. Metode ini pemotongan pajak di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang ditanggung oleh karyawannya. Gross up pada dasarnya hanya berkaitan dengan logika perhitungan yang dibuat sedemikian rupa. Selanjutnya, alur perencanaan PPh 21. Gross method PPh pasal 21 ditanggung sendiri oleh karyawan. Merupakan suatu metode pemotongan pajak di mana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya. Pada umumnya dipotong langsung dari gaji karyawan. Perhitungan metode ini adalah hal yang hampir sebagian besar dilakukan oleh perusahaan karena mungkin tidak terlalu rumit bagi perusahaan atau mungkin memang cocok dengan keadaan perusahaan, siklus hidup perusahaan. Selanjutnya, net method PPh pasal 21 ditanggung perusahaan. Net method yaitu metode yang pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja dengan cara membebankan pajak karyawan sebagai beban pajak. Menurut Undang-Undang Pajak Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 9 Ayat 1 huruf 1H disebutkan bahwa beban pajak 1 merupakan beban yang tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak atau PKP perusahaan non-deductible expense. Dengan demikian, maka perusahaan akan terkena koreksi fiskal menggunakan metode ini. Selanjutnya, gross up method. Tunjangan pajak yang di gross up. Suatu metode pemotongan pajak di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak L yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Selanjutnya, strategi perencanaan pajak. Yang pertama, mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum yang tepat. Yang kedua, memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Yang ketiga, mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan, pengurangan atas PKP yang dibolehkan undang-undang. Yang keempat, mendirikan perusahaan dalam suatu jalur usaha sehingga diatur mengenai penggunaan